Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana inna iman wa rizqana. Bersyukur kita bisa ketemu pada malam hari ini dalam sesi ngaji buku. Masih pada buku karangan Profesor Dr. Hamka yaitu Falsafah Hidup. Pada malam hari ini kita tiba pembahasan kepada subbab akal dan hawa. Ini merupakan subbab yang kedua dari bab 2 tentang ilmu dan akal. Ini judulnya adalah akal dan hawa. Baiklah, sahabat sekalian, Profesor Dr. Hamka mengungkapkan bahwa di dalam diri kita ada dua kekuatan yang bertempur, akal dan hawa. Jadi akal dan hawa ini katanya di dalam tubuh kita selalu bertempur. Mana yang lebih dominan? Ahli tasawuf biasa mempertalikan di antara hawa dengan nafsu. Jadi hawa itu dianggapnya hawa nafsu. Tapi setelah diperdalam, lebih cocoklah nama hawa itu daripada nama nafsu. Sebab tiada semuanya nafsu itu tercela. Ada nafsu yang dinamai nafsul mutmainnah, ada nafsu yaitu nafsu yang tenang, ada yang nafsu dinamai nafsul lawamah, dan ada nafsul amarah. Inilah yang telah dipertalikan dengan hawa. Jadi katanya akal selalu menimbang di antara buruk dan baik. Lalu memilih mana yang baik. Sedangkan hawa nafsu yang jahatlah yang akal selalu mengikat dan menahan. Sedang hawa nafsu selalu hendak lepas saja. Akal membatas kemerdekaan, hawa nafsu hendak merdeka di dalam segala perkara. Jadi itu perbedaannya. Dia ini selalu dia memilih mana yang baik, sedangkan hawa nafsu ya dia selalu memilih yang jahat. Hawa nafsu itu lebih suka kepada perkara yang enak bermula walaupun akibatnya kecelakaan. Tak ubahnya dengan anak kecil yang lebih suka memakan permen atau gula-gula walaupun dilarang, padahal kalau terlalu banyak makan permen tadi dapat merusak kesehatannya. Akal memikirkan kesukaannya dan kesukaan orang lain, timbang dan rasa kalau akal. Sedangkan hawa nafsu memikirkan enak di dia saja. Jadi itu bisa. Kalau akal dia mempertimbangkan bagaimana supaya enak itu buat kita, buat orang lain. Nah, jadi ada menimbang rasa. Sedangkan kalau hawa nafsu itu hanya memikirkan enak saja. Orang berakal selalu menyelidiki pendapat di dalam suatu perkara yang enak kata nafsunya. Kata hukama, kalau engkau ragu hendak menghadapi suatu perkara, hendaklah dengarkan suara hawa nafsumu. Kalau hawa nafsu suka benar ke sana, alamat perkara itu tidak baik engkau tempuh. Tetapi kalau hawa nafsu kurang mau, tetapi baik kata akal, alamatlah itulah yang baik. Akal itu lekas insaf. Jadi kalau dia tersesat ke dalam satu kesalahan terhadap Allah, mau dia tobat. Tetapi nafsu menghalangi. Kalau bersalah kepada sesama manusia, akal tiada keberatan untuk minta maaf, tetapi hawa nafsu menahannya. Nah itu bedanya. Akal ini dia bisa meminta maaf. Jadi kalau ada orang yang sukar sekali dia untuk meminta maaf atas kesalahannya, itu berarti eh, dia dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Jadi akal memutuskan suatu perkara dengan alasan, tetapi hawa nafsu dengan syahwat. Jadi syahwat yang kalau terjadi pertandingan di antara akal dan hawa nafsu, kedua-duanya sama ada pembantu. Jadi ada yang menolongnya. Akal dibantu oleh nur Allah, oleh hidayah Allah. Sedangkan nafsu dibantu oleh fitnah setan, gelap iblis. Itulah sebabnya maka orang yang menurut suara hawa nafsu menjadi ingkar. Itu pula sebabnya maka filsafat akal dan hawa nafsu itu sampai dipegang oleh orang Persia dahulu kala yang menyangka Tuhan itu ada dua. Pertama Tuhan Nur, cahaya akal, kebaikan, kejujuran, dan kemuliaan. Dan Tuhan Zul,
Tuhan kegelapan, kutukan setan dan kejahatan. Karena ada perbandingan itu. Allah memperingatkan kita kalau hanya hawa yang diturutkan, alamat dunia akan celaka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau sekiranya yang hak, maksudnya Allah, mengikuti akan hawa mereka, sungguh akan binasa dan segenap langit dan bumi dan segenap isinya. Itu dalam surah Al. Jadi kalau hanya diperturutkan hawa nafsu, maka habislah dunia ini. Dan ini kalau sekiranya apa kehendak hawa nafsu dan kehendak segenap isi dunia ini diperturutkan saja oleh Allah, semuanya diberi, semuanya diperlakukan, alamat dunia akan binasa. Sebab hawa nafsu yang seorang lebih daripada yang lain. Mereka merebut kehidupan, berjuang setengah mati sebelum mati. Namun hawa nafsu mereka tidaklah diberi sebanyak yang teringat itu, melainkan diberikan seperlunya. Kalau diberi sebanyak yang dikehendakinya, rusaklah alam. Sebab itu maka Allah yang memegang neraca keadilan di dalam mentadbir kehendak hambanya. Itu memang dalam kehidupan kita tidak semua hawa nafsu itu dikabulkan oleh Allah. Dan sebaiknya dalam kita mempertimbangkan sesuatu itu, kita harus mempertimbangkan apakah ini akal dan hawa. Mudah saja di pedoman. Kalau akal itu dia selalu mempertimbangkan apakah ini baik untuk dirinya, untuk orang lain. Kalau hawa nafsu dia bagaimana enak di dia saja. Dan dia biasanya orang yang menggunakan akal itu dia cepat dia bertobat. Kalau dia salah langsung dia bertobat dan memperbaiki. Sedangkan kalau hawa nafsu tidak, dia tidak mau bertobat, dia lanjut saja. Demikian pembahasan akal dan hawa ini memang cukup singkat tapi cukup padat dan bisa kita mengerti apa sesungguhnya yang berperang dalam kita memutuskan segala sesuatu setiap hari. Nah, jadi selalulah pertanyakan sesuatu itu apakah yang kita kerjakan itu sesuai dengan akal atau sesuai nafsu. Nafsu itu berdasarkan syahwat, keinginan yang menguntungkan diri saya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.